Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang administrasi dalam kepramukaan atau gudeg. Gugus depan gudeg adalah kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik pembina pramuka dan majelis pembinaan gugus depan. Gugus depan lengkap terdiri atas 1. Perindukan siaga yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua, satu pasukan pramuka penggalang yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga, satu ambalan pramuka penegak yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Yang keempat yaitu satuan racana pramuka pandega yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Administrasi dalam arti luas adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Administrasi dalam arti terbatas atau sempit ialah meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Administrasi gugus depan gudeg adalah semua perencanaan kegiatan dan tata cara menulis dalam lingkungan gugus depan atau gudeg. Administrasi gudeg ini memudahkan pelaksanaan organisasi. Dalam hal ini, gerakan pramuka dan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada jika ingin mengikuti akreditasi gudeg. Materi selanjutnya yaitu program kerja gudeg. Dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di pangkalan, baik itu pada gugus depan, SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi, maka diperlukan pembuatan program kegiatan atau peserta didik untuk peserta didik. Keterlengkapan administrasi dalam gugus depan kegiatan adalah merupakan proses memperkenalkan, memahamkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan dalam mencapai tujuan, sehingga diharapkan akan terbentuk manusia yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Program kerja disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan dan latihan bagi pembina dan anggota gerakan pramuka di gudeg. Yang pertama, program kerja tahunan merupakan rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun. Prota ini dijabarkan menjadi 3 tahapan yang masing-masing berlaku selama 4 bulan. Caturwulan. Pelaksanaannya dapat dilakukan menurut skala prioritas mana yang perlu didahulukan sesuai dengan kondisi adik dan lingkungannya. Yang kedua, program kerja mingguan memuat runtutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu latihan rutin. Yang materi selanjutnya yaitu pembukuan. Yang pembukuan yang ada di pramuka itu yang pertama, buku catatan pribadi peserta didik. Yang kedua, buku registrasi peserta didik. Yang ketiga yaitu buku induk. Yang keempat, buku perencanaan latihan mingguan. Yang kelima, buku absen. Yang keenam, buku kas keuangan. Yang ketujuh, buku inventaris. Yang kedelapan, buku agenda surat masuk atau keluar. Yang kesembilan, buku ekspedisi. Yang kesepuluh, buku log atau catatan atau peristiwa penting. Yang 11, buku tamu. Dari 11 buku tersebut, gerakan pramuka harus memiliki buku-buku tersebut karena itu sangat diperlukan dan mempermudah anggota pramuka dalam melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam kegiatan pramuka.
Yang materi selanjutnya yaitu surat menyurat. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus baik berita baik tulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan atau perubahan-perubahan. Surat menyurat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Surat masuk adalah semua tulisan-tulisan yang atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua yaitu surat keluar, ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pemimpin disalurkan melalui kepala sekretariat atau sekretaris atau penjabat yang diberi wewenang meneliti. Sekianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.